Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya dengan Dr. Eko. Salam dahsyat, salam luar biasa, salam perkasa. Pada kesempatan siang hari ini, saya ada di kandang close house yang sama-sama kita ketahui bahwa terkait dengan setting ventilasi harus selalu termonitor dari waktu ke waktu. Kenapa hal ini penting? Karena perubahan cuaca, perubahan suhu, perubahan kelembapan harus bisa kita antisipasi semaksimal mungkin, sehingga perubahan yang terjadi di luar kandang tidak berdampak negatif terhadap apa yang ada di dalam kandang. Sehingga penyesuaian setting ini menjadi suatu hal yang harus dilakukan, dimonitor dari waktu ke waktu, terutama pada saat situasi perubahan cuaca. Akhir-akhir ini kita bisa melihat ketika siang hari panas ekstrim, namun sore sampai menjelang malam kita melihat beberapa area terjadi hujan, dan ini merupakan suatu tantangan di mana kita harus melakukan penyesuaian setting sehingga situasi yang ada di luar kandang itu tidak memberikan dampak yang negatif. Pada saat kita melakukan penyesuaian setting, tentunya area-area yang berbeda memerlukan sentuhan yang berbeda. Tipe kandang yang berbeda memerlukan tata cara yang berbeda. Demikian juga setting yang terjadi di kandang harus menyesuaikan dari masing-masing area sesuai dengan kenyamanan ayam. Karena pada akhirnya penyesuaian seperti apapun, hasil akhirnya yang menjadi wasit adalah kenyamanan ayam. Selama ayam menuju ke situasi yang normal, maka fit intiknya akan tercapai, dan manakala fit intiknya tercapai akan memberikan dampak yang baik terhadap pertumbuhan. Namun pada saat-saat tertentu ketika kondisi di mana setting sudah kita lakukan belum ketemu juga setting yang pas, maka fine tuning itu akan bisa kita dapatkan manakala kita melakukan monitoring, tidak hanya pada saat situasi perubahan setting, namun sebelum dan setelahnya juga harus dimonitor, sehingga bisa kita evaluasi apa yang sudah kita lakukan dan perlu upaya apa lagi agar terjadi kondisi di mana ayam semakin nyaman dan bertumbuh secara optimal. Karena dengan kenyamanan itulah maka fit intake akan tercapai, jumlah konsumsi pakan optimal, demikian juga dengan jumlah konsumsi pakan yang optimal akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan yang ada. Simak video ini sampai akhir, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah diuraikan di depan, bahwa penyesuaian setting ini amat sangat penting karena dengan setting yang sesuai, maka ayam akan lebih nyaman. Berikut akan kami sampaikan langkah-langkah bagaimana penyesuaian setting harus dilakukan sehingga menuju kepada kenyamanan ayam yang optimal, dan harapannya dengan kenyamanan yang ada, fit intake akan tercapai dengan maksimal dan akhirnya memberikan dampak yang sangat baik terhadap pertambahan berat badan harian. Yang menjadi pertanyaan adalah kapan penyesuaian setting itu harus dilakukan. Simak video berikut sebagai ilustrasi awal. Kondisi di lantai bawah terdapat kepadatan semu, di mana ayam cenderung minggir ke samping kanan dan juga ke samping kiri. Sebagian besar nyamping ke sisi kanan dan kiri kandang. Berapa menit nyala nih yang intermittent? 1 menit nyala, 1 menit off. Yang continuous 2? Ya. Oke, nanti coba kita evaluasi. Berdasarkan informasi yang didapatkan bahwa jumlah kipas nyala ada 3, di mana ada 1 kipas nyala secara intermittent dan 2 kipas nyala secara continuous. Perlu kita recheck ulang bagaimana penghitungan yang sudah dilakukan, apakah terlalu berlebihan atau justru kurang dari ventilasi minimum yang diharapkan. Berikut adalah hasil penghitungan ulang terkait dengan minimum ventilasi. Berdasarkan penghitungan yang sudah dilakukan, ternyata jumlah kipas yang harus dinyalakan sebanyak 3 kipas, di mana 2 kipas nyala secara terus-menerus dan 1 kipas nyala secara intermittent dengan rasio 1 menit on, 5 menit off. Sementara apa yang dilakukan di kandang selama ini adalah 1 menit on, 1 menit off. Sehingga wajarlah ketika kita melihat pemandangan ayam tidak kuat dengan adanya udara yang bergerak dalam kecepatan yang tinggi dengan interval on-off yang terlalu cepat. Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah pastikan semua komponen close house bisa mendukung sehingga penyesuaian setting bisa dilakukan dengan lebih terukur. Kemudian yang kedua, hitung ulang kebutuhan oksigen minimum dengan menghitung minimum ventilasi yang dibutuhkan. Silahkan disimak di video saya yang lain terkait dengan cara menghitung minimum ventilasi. Ada di deskripsi untuk mendapatkan link tersebut. Mari sama-sama kita simak setelah dilakukan penyesuaian dihubungkan dengan tingkah laku ayam dan ketersebaran di dalam kandang.
Situasi setelah minimum ventilasi disesuaikan, kondisi baru saja dibangunkan untuk dipacu, dilatih beradaptasi dengan terpaan angin agar ayam selalu tersebar merata. Kita akan memonitor berapa lama dia bertahan di tengah. Mudah-mudahan bisa optimal. A few moments later. Mampu bertahan hanya sekitar 10 menit doang. Walaupun di tengah masih ada, namun tetap sebagian besar masih minggir ke samping. Posisi berikutnya adalah kita coba manipulasi dengan letter V. Situasi inilah yang harus kita cari solusi dengan memanfaatkan tirai letter V. Simak di video saya yang lain terkait dengan pemanfaatan tirai letter V tersebut. A few moments later. Selain penyesuaian penghitungan minimum ventilasi terkait dengan jumlah kipas nyala, sudah juga digunakan tirai letter V. Di bagian samping sudah digunakan tirai letter V untuk mengalirkan udara hanya di bagian atas sehingga ayamnya tidak buru-buru minggir ke samping. A few inches later. 5 menit pertama setelah penggunaan letter V dan penyesuaian penghitungan minimum ventilasi. 2 hours later. Penyesuaian penghitungan minimum ventilasi dengan 2 kipas continuous, 1 kipas intermittent, on 1,5 menit, off 5 menit. Kita akan coba evaluasi seberapa bertahan dia ada di area tengah sehingga tidak terjadi kepadatan semu. Kondisi seperti inilah yang diharapkan di mana ayam tersebar merata dan aktif makan dan minum, sehingga dengan kondisi yang nyaman maka feed intake juga akan tercapai dan akan berdampak terhadap pertambahan berat badan harian. Dengan kondisi yang seperti ini maka potensi genetik broiler modern akan muncul dengan lebih optimal dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Demikianlah apa yang bisa kami bagi dari video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya adalah jangan sampai kita hanya pasrah dengan situasi yang ada, tetap fokus terhadap tata laksana manajemen pemeliharaan, dan yang tidak kalah penting adalah jadikan kenyamanan ayam sebagai orientasi kita untuk menyesuaikan setting yang kita perlukan. Terima kasih, sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.